Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan tutorial untuk bergabung dan menggunakan aplikasi perpustakaan online dari SMA Negeri 1 Bayah. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama bagi yang belum install aplikasinya, kita install dulu aplikasinya, terutama untuk yang Android. Kita tutorial untuk Android dulu, karena kebanyakan pengguna handphone di SMA 1 Bayah itu adalah pengguna Android. Oke, langsung saja nanti di Play Store silakan dicari keyword atau kata kunci e-library, sehingga nanti muncul ada e-library Erlangga. Nah, yang kita install ini adalah e-library milik Erlangga ya. Jadi silakan teman-teman menginstal. Bagi yang belum menginstal, kalau yang sudah install seperti saya di sini, dia tinggal dibuka saja ya. Cuman untuk datanya cuman sedikit, tidak terlalu besar ya. Jadi bisa diinstal dengan cepat dan kecil kok. Oke, saya langsung contohkan untuk membuka aplikasinya. Kita langsung saja buka aplikasinya di sini. Oke, kita sudah masuk ke aplikasi tampilan awal dari aplikasi perpustakaan Erlangga ya. Untuk pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita diharuskan untuk mendaftar akun dulu bagi yang belum punya akun. Jadi untuk menjadi keanggotaan Perpus online juga diwajibkan daftar. Saya contohkan cara pendaftarannya. Kita klik dulu pertama daftar akun. Kita klik di sini, nanti ada nomor induk siswa ya. Silakan, misalkan saya nomor induk kalian masing-masing diisikan beserta namanya. Misalkan saya namanya adik kakak ya. Misalkan saya akan kasih nama di sini adik kakak. Dan email yang kalian silakan nanti dimasukkan ya. Masing-masing. Misalkan saya emailnya bla bla percobaan@gmail misalkan ya. Nah, dan yang paling penting adalah yang wajib dilakukan selanjutnya adalah memasukkan email perpustakaannya. Untuk email perpustakaannya nanti silakan dicek di deskripsi ya. Dan di sini bisa dicek juga nama emailnya adalah perpus.smanbay ya. smanbay@gmail.com. Jangan sampai salah memasukkan nama email perpusnya, karena kalau salah kita tidak bisa mengecek. Tapi kalau dia betul, ketika kita klik cek, nah di sana akan muncul beberapa kelas yang sudah disediakan. Silakan pilih salah satu kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Saya contohkan misalkan kelas 12 IPS 1. Di sini silakan nanti kalian membuat password kalian masing-masing. Oke. Misalkan passwordnya apa-apa gitu ya, apa-apa silakan. Dan kalau sudah nanti klik daftar ya. Nanti kalau sudah beres, nanti akan ada muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, apabila sudah masuk dan pendaftaran berhasil, perhatikan di sini sudah muncul namanya di paling atas itu halo Ade ya, atau nama saya tadi yang saya daftarkan. Nah, di sini juga ada beberapa fitur ya di sini. Pertama ada di segitiga ini, di sini ada profil ya, atau juga di bawah di sini juga ada profil, ada jenjang, ada koleksiku, ada beranda. Di sini untuk notifikasi, kebetulan tidak notifikasi. Di sini untuk nomor yang bisa dihubungi terhadap petugas perpustakaan. Jadi nanti apabila kalian akan meminjam buku tapi misalkan untuk perpustakaannya agar segera direspon, silakan nanti boleh langsung WhatsApp ke nomor yang tertera ya. Oke, sementara belum dulu. Kita sudah masuk ke dalam perpusnya, dalam menu perpusnya. Cuman di sini saya wajibkan atau diwajibkan kalian untuk mengisi buku kunjungan dulu ya. Jadi buku kunjungan ini wajib diisi ketika kalian mau meminjam buku. Pertama, kalian masukkan nomor HP-nya misalkan 123456778 ya. Pekerjaan dipilih, kalau pelajar silakan isi pelajar ya. Jenis kelamin silakan dipilih
Jenis kelaminnya di sini hanya ada 2 ya, laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang lain. Oke. Selanjutnya kepentingannya untuk apa? Silakan dituliskan di sini, misalkan pemenuhan atau penyelesaian tugas ya. Penyelesaian tugas. Misalkan tugas apa? Bahasa Indonesia misalkan. Kalau sudah, kita kirim kunjungan. Oke. Selanjutnya adalah kita akan meminjam buku. Caranya adalah kita klik koleksiku. Di sini koleksinya masih tertera 0 ya. Artinya belum ada buku yang dipinjam. Kita bisa minjam buku di koleksiku di sini. Oke. Namun di sini belum ada buku yang bisa dipinjam. Kenapa demikian? Itu karena user yang kalian masukkan tersebut harus di-approve dulu atau disetujui dulu oleh admin di aplikasi perpustakaan digital ini ya. Jadi nanti silakan ditunggu approvalnya, atau kalau misalkan buru-buru banget silakan tadi di kontak ya atau di chat sesuai dengan kontak yang tertera di depan tadi di beranda ya. Oke, saya contohkan untuk approve ya. Oke, masuk ke jenjang. Di jenjang ini kita pilih SMA atau MA. Nah, karena kita jenjang SMA, di sini ada muncul beberapa buku digital yang bisa kita pinjam ya. Contohnya di sini ada buku ekonomi kelas 3, ada sejarah kelas 3, ada biologi kelas 3, ada juga yang biologi kelas 2, sejarah kelas 2 ya. Jadi masing-masing silakan nanti dipinjam. Saya contohkan satu, saya mau lihat yang misalkan pendidikan agama Islam. Nah, kelas 3 ya. Di sini ada pendidikan agama Islam kelas 3. Nanti di situ ada menu pinjam buku. Tapi sebelum itu perhatikan dulu di sini ada kita harus memasukkan jumlah hari. Nah, jumlah hari ini wajib dimasukkan sesuai dengan keinginan kalian untuk meminjam buku. Tapi untuk perpus digital ini oleh petugas perpus nanti akan dibatasi atau akan di-approve nanti sesuai dengan kebutuhan ya atau persetujuan dari pihak perpusnya. Oke. Dalam hal ini saya contohkan untuk masukkan 3 hari misalkan. Saya ingin meminjam selama 3 hari. Saya masukkan angka 3 lalu saya pinjam buku. Oke. Di sini ada notifikasi bahwa kita menunggu disetujui. Lagi-lagi menunggu disetujui ya. Kita back aja. Boleh di sini di chat. Langsung pilih chat. Apakah Anda ingin menghubungi Nur ini? Kita pilih iya ya. Sehingga nanti akan dihubungi. Misalkan Pak atau Bu, mohon approve peminjaman atau konfirmasi peminjaman aja ya. Konfirmasi peminjaman online. Peminjaman buku online aja. Atas nama. Sebutkan saja namanya. Misalkan namanya adik kakak tadi ya. Kelas misalkan 11 atau 12 MIPA 1. Email, jangan lupa dimasukin emailnya. Emailnya tadi misalkan ini percobaan siswa ya. .com. Nah, nanti dikirim dan nanti setelah dikirim pesan yang tadi nanti akan ada bertambah ya di koleksiku. Nah, di koleksiku ini nanti ada tambahan koleksi buku. Nah, ini buku yang tadi kita pinjam ke perpus sudah di-approve oleh pihak perpus ya, sudah disetujui. Nah, sekarang kita tinggal baca ya. Atau saya contohkan untuk koleksi yang lain ya. Kita pilih jenjang dulu. Saya ulangi lagi, pilih jenjangnya. Untuk SMA, MA ya. Di sini sudah disediakan oleh sekolah banyak sekali buku-buku yang bisa kalian pinjam secara online. Artinya apa? Artinya buku ini hanya bisa dipinjam secara online dan hanya bisa dilihat secara online. Saya contohkan untuk pelajaran seni budaya misalkan. Ya. Saya masukkan kembali di sini 3 hari misalkan. Pinjam buku ya. Nanti nunggu persetujuan dari pihak perpus. Kita back aja. Nah, kalau bukunya sudah disetujui, nah koleksinya bertambah juga ya. Ini bisa pinjam buku banyak sebetulnya. Tadi kita sudah buka yang agama, sekarang kita buka yang seni budaya.
Kita klik seni budaya. Nah, di sini kita diharuskan mendownload. Karena apa? Karena kita untuk bisa baca. Download di sini berarti hanya untuk melihatnya, tidak untuk memiliki. Artinya apa? Ini bentuknya buku cuman online. Jadi ketika sudah selesai, kita download aja ya sambil nunggu. Ketika sudah selesai membaca, sudah selesai mempergunakan bukunya, kita harus mengembalikan buku-buku tersebut ke perpustakaan ya. Oke, sampai sini sudah selesai mendownload. Lanjut kita baca. Nah, ya, bisa di slide saja atau bisa menggunakan arah panah ini untuk melihat bukunya. Di sini bukunya terlihat jelas ya. Warna-warnanya, tulisan juga jelas ya. Dan ini juga bisa di zoom atau bisa diperkecil. Boleh, silahkan. Dan apabila sudah selesai membaca, kita tinggal back saja, tinggal kembali, dan nanti ada informasi apakah ingin keluar, kita pilih iya. Nah, oke, kita kembalikan. Nah, begitu kurang lebih. Nanti kalau memang sudah semuanya selesai dibaca, nanti tinggal dikembalikan. Seperti itu. Berikut adalah cara untuk kita mengembalikan buku yang sudah kita pergunakan, yang sudah kita baca, atau yang sudah kita pakai ya. Silakan teman-teman semuanya klik di koleksiku ini ya. Lanjut, ada buku yang kita tuju yang akan kita kembalikan. Kalau sudah, silakan kita klik kembalikan. Ada info konfirmasi apakah yakin untuk mengembalikan buku. Kalau sudah yakin, kita jawab iya. Sampai sini artinya buku sudah dikembalikan, terbukti dari koleksinya yang sudah 0. Baik, demikian saja tutorial e-library SMAN 1 Bayah. Untuk pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan e-library ini, silakan datang ke bagian perpus. Terima kasih.